أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyul muttaqin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul ghurril muhajjalin wa rahmatullahi lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami ya Rabbi. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabbi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatiha ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in wa ila arwahil a'immatil mujtahidin wal ulama'il amilin wa syuhada was salihin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ammamina wa ammatina wa khwalina wa khalatina wa qarabatina wa liman lahum hukukun alaina binatina Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa afihim wa ya'fu anhum wa yaj'alu kuburahum radah min riyadil jannah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-majlisul arba'una fil hadisil arba'inah. Majlis yang ke-40 tentang hadis yang ke-40. Berarti terakhir, tapi nanti ada lanjutannya, justru ada 41 hadis. Rupanya enggak 40 hadis. Ya, kita lihat di sini ada hadis ke-41 nanti setelah majelis ini. Alhamdulillahi al-latifil khabiri. Segala puji bagi Allah yang maha mengetahui,
mujibi da'watil muttarina, yang mengabulkan doanya orang yang sudah tidak punya jalan lain. Di sini menunjukkan apa? Da'watul muttarrin. Muttarrin itu adalah orang yang sudah berusaha tapi mentok lalu berdoa kepada Allah. Itu yang dimaksud muttarrin. Ya. Jadi diterimanya doa kita kalau kita sudah menggunakan segala kemampuan yang Allah berikan. Begitu nggak mampu, nah kita berdoa di situ. Itu muttarrin. Jangan belum usaha udah berdoa. Ya, usaha dulu maksimal baru berdoa dan tawakal. Wa rahimil du'afai wal masakina. Dan Allah yang memberikan rahmat, yang sayang, kasih sayang kepada orang-orang yang lemah, wal masakini, dan juga orang-orang miskin. Wa subhanahu, maka maha suci dia, yaitu Allah, wa ta'ala, dan maha tinggi Allah, al-hakimi, yang maha bijaksana, al-qadiri, yang maha mampu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. La syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Fi mulkihi, baik dalam kekuasaan Allah. Tidak ada yang menyamai kekuasaan Allah. Wala nazira, dan tidak ada yang tidak ada yang sama dengan Allah. Tidak ada yang sebanding dengan Allah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan. Aku bersaksi bahwasanya penghulu kami yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abduhu, adalah hambanya. Berhamba kepada Allah adalah kemuliaan. Makanya ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, Allah menyebutkan Nabi Muhammad tidak dengan Rasul, tidak dengan Nabi, tapi dengan bi'abdihi, dengan hambanya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Segala puji bagi Allah yang telah memperjalankan hambanya. Berhamba kepada Allah adalah kemuliaan. Ya. Kenapa? Karena Allah sebagai pencipta, Allah yang memiliki segalanya, kita berhamba kepada Allah adalah kemuliaan. Makanya Rasulullah sebut apa? Bi'abdihi. Wa rasuluhu, Nabi Muhammad adalah utusannya. Wa safiyuhu, Nabi Muhammad adalah orang yang dipilih oleh Allah. Wa safiyuhu, ya, dalam bahasa lain kita sering mengucapkan al-Mustafa. Wa khaliluhu, dan kekasih Allah. Al-Bashiru, Nabi Muhammad adalah yang memberikan kabar gembira kepada mereka yang beriman dengan surganya Allah. Makanya Rasulullah SAW diutus sebagai apa? Basyirau wa nadhira. Ya, basyirau wa nadhira. Ya, yang memberikan kabar gembira namanya Bashir. Makanya kabar gembiranya disebut bushro lana. Bashir adalah orangnya, memberi kabar gembira kepada mereka yang beriman dengan surganya Allah. Makanya Allah perintahkan kepada baginda Rasul, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtil anhar. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, wa basyir, dan sampaikanlah kabar gembira kepada mereka yang beriman. Lalu iman mereka dibuktikan dengan amal soleh. Apa bentuk kabar gembiranya? Annalahum jannatin, bahwasanya mereka ya akan mempunyai taman-taman, namanya jannatin. Ya, maksudnya surga. Tajri min tahtil anhar, yang mengalir di bawah taman-taman itu bengawan-bengawan. Ya, bengawan-bengawan. Ya, meskipun di dunia ini cuma ada satu bengawan, itu bengawan Sulu, tapi kita mengartikan sungai-sungai di surga itu kita sebut bengawan.
Kenapa? Karena begitu mulianya sungai di surga. Ya, dulu saya di Jawa Timur itu setiap anhar di surga, kiai mengartikan bengawan, nggak pernah sungai-sungai. Ya, bengawan. Ya. Kemudian itu wabashir. Ya, makanya kalau Allah menyuruh Nabi Muhammad memberikan kabar gembira, menyampaikan kabar gembira kepada mereka yang beriman dan beramal soleh dengan masuknya surga, begitu juga di antara kita sama mukmin, kita saling memberikan kabar gembira, ya, yaitu dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah pastikan mereka yang beriman dan amal soleh itu masuk surga. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu wa amilus solihati walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Itu diantara banyak ayat yang menjelaskan bahwa mereka yang beriman, lalu iman mereka dibuktikan dengan amal soleh, akan menjadi penghuni surga. Sebaliknya juga Allah pastikan mereka yang kafir sampai mati kafir, maka tempatnya adalah neraka. Itu dalam firman Allah surat Al-Bayyinah, yaitu innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kata Allah, sungguhnya orang-orang kafir, baik kafir dari ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, maupun kafir dari non ahlul kitab, ya apa saja, Hindu dan sebagainya, ya, kata Allah, ya, mereka adalah akan menjadi penghuni api neraka dan mereka abadi. Bahkan Allah tegaskan mereka ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah apa? Manusia yang paling buruk karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti, ya, mereka akan menjadi makhluk yang paling rendah, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal di dunia manusia adalah makhluk Allah yang paling indah dari segi apa? Ciptaan. Ya, dari segi ciptaan Allah yang paling indah adalah, yang paling bagus adalah manusia. Manusia. Ya. Untuk menjelaskan itu Allah bersumpah dengan beberapa kali sumpah. Wattini wa zaituni wa turi sinina wa hadzal balalil amin. Ini semua sumpah, 4 kali sumpah. Untuk Allah tegaskan bahwa, ya, Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling indah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, paling indah. Kalau nggak percaya, ke kebun binatang kita lihat. Ya, kita ini manusia paling indah. Lubang hidung ada di bawah. Coba kalau di atas repot banget kalau hujan. Ya, telinga ada di samping. Ini paling indah, ya, dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Tapi keindahan itu, ya, apakah terus berlanjut sampai ke akhirat? Tergantung. Kalau dia beriman, beramal soleh, maka akan terus, ya, berlanjut ke akhirat. Bahkan Allah ciptakan lebih indah lagi. Ya, kita lihat dalam firman Allah surat Al-Waqi'ah. Ya, Allah ceritakan memang untuk perempuan, inna ansha'nahunna insya'a wa ja'alnahunna abkara urban atraba li ashabil yamin. Kata Allah, sungguhnya kami telah menciptakan wanita-wanita dunia yang masuk surga insya'a, dengan ciptaan yang baru. Orangnya dia juga. Kalau di dunia, ya, meskipun paling indah, tapi tidak 100% sempurna. Ya, paling indah. Cuma pasti ada kekurangan. Jangan katakan orang yang sudah mendapatkan, ya, atau menang dalam pemilihan Ratu Sejagat, ya, itu nggak punya cacat. Pasti ada. Entah itu bekas koreng, ya kan? Ya, macam-macam, nggak ada yang 100% mulus. Tapi nanti di surga, ya, ini akan 100% mulus. Karena apa? Insya'ah. Yang tadinya, ya,
ada kekurangannya Allah hilangkan, betul-betul sempurna. Dari segi umur ya Allah ciptakan yaitu 17 tahun. Waja'alnahunna abkara, kami jadikan mereka gadis-gadis kembali. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah ketemu di rumah Siti Aisyah, seorang nenek-nenek yang menjadi tamu Siti Aisyah, lalu ketemu dengan Rasul. Dia bertanya, apakah aku masuk surga ya Rasulullah? Kata Rasulullah, di surga itu enggak ada orang tua, enggak ada nenek-nenek. Nenek-nenek nangis. Ya, lalu Rasulullah jelaskan bahwa di surga itu nanti ya yang nenek-nenek akan kembali menjadi muda. Inna ansha'nahunna insya'a waja'alnahunna abkara. Sebaliknya ya, manusia dari segi ciptaan ini paling indah di dunia, tapi gak beriman, gak beramal soleh, Allah ciptakan menjadi makhluk yang rendah. Thumma radatnahu asfalas safilin. Ya kan? Ya, ilal ladzina amanu wa amilus solihati. Ya. Kemudian kata Allah, kami kembalikan manusia itu sebagai makhluk yang apa? Yang rendah. Illal ladzina amanu wa amilus solihati, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Ya, itu tetap akan berlangsung keindahan dari segi ciptaan Allah, baik di dunia terus ke akhirat. Tapi mereka yang nggak beriman, ini Allah ciptakan makhluk yang paling rendah. Ya, safilin itu paling rendah. Ya. Udah safilin, asfalas safilin paling rendah. Ya, jadi ya saya kembali, Nabi Muhammad adalah Bashir wa Nazir. Ya, itu tugas seluruh utusan Allah. Ya, wa ma arsalnaka illa basyira wa nadhira. Kecuali apa? Memberikan kabar gembira dan memberikan apa? Nadhir, peringatan. Ya, peringatan nadhir. Ya. Dengan apa? Dengan neraka kalau mereka tidak beriman. Namun kalau kita lihat ya, prakteknya justru Allah suruh Nabi Muhammad memberikan peringatan dulu. Ya. Perjalanan dakwah bagi Nabi Muhammad SAW, awalnya Nabi Muhammad itu disuruh oleh Allah memberikan peringatan kalau mereka tetap kafir akan masuk api neraka kepada keluarga dekat Rasulullah. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Kata Allah, berikanlah peringatan keluarga dekatmu. Ashirah itu keluarga besar. Ya, bukan suku tapi beberapa suku namanya ashirah. Kalau terdiri dari bapak, ibu, anak namanya usrah. Beda itu. Ya, usrah itu keluarga kecil. Ya, usrah. Tapi kalau ashirah ini beberapa suku. Kata Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan kepada keluarga terdekatmu, aqrabin. Nah, baru setelah itu Allah suruh ya memberikan peringatan secara umum. Secara umum, ya. Itu apa? Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasda' bima tu'mar wa arid 'anil jahilin." Fasda'. Inilah hebatnya Al-Qur'an. Ini yang membuat Al-Qur'an itu punya nilai yang sangat tinggi dari segi sasaran. Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk menyampaikan dakwah secara umum, terbuka, ya, itu dengan kalimat fasda'. Fasda' itu dari segi arti adalah kita punya barang pecah belah nih, gelas umpamanya, kita banting sekencang-kencangnya. Kira-kira pecahan gelas itu kemana nggak? Kemana-mana. Itu Allah pakai untuk apa? Menyuruh baginda Rasul ya menyampaikan dakwah secara umum. Gitu. Tapi dengan bahasa fasda' bima tu'mar. Ini luar biasa. Ya, fasda' bima tu'mar. Nah, baru ya ada Bashir, gitu. Prakteknya nazir dulu, ya, yaitu Allah suruh memberikan peringatan. Sallallahu alaihi, semoga Allah sampaikan selawat kepadanya, kepada beliau. Jadi kalau ada kata shalla, ya ini harus kita artikan semoga, karena itu ungkapannya khobari, tapi maknanya insya'i. Ada bentuk doa di situ. Jangan kita artikan sallallahu alaihi Allah sampaikan salawat kepada Nabi Muhammad, enggak. Tapi ada kata semoga. Ya, makanya disebut apa? Ungkapannya khabari tapi maknanya insya'i, yaitu harapan. Semoga. Maka kita artikan sallallahu alaihi.
Semoga Allah sampaikan salawat alaihi kepada beliau, wa ala alihi, dan juga kepada keluarga beliau. Tapi Imam Nawawi Ad-Dimashqi mengartikan wa alihi bukan hanya keluarga Nabi Muhammad, tapi seluruh mereka yang beriman pada Nabi Muhammad itu masuk ke dalam kalimat ali. Itu dijelaskan oleh Nawawi dalam kitab Fathul Qarib. Ya, kata alun itu bukan hanya keluarga Rasul, tapi mereka semuanya yang beriman. Jadi kita membaca wa alihi untuk kita buat kita, dari kita buat kita. Wa ashabihi, dan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Wa azwajihi, dan para istri baginda Rasulullah SAW. Wa dzurriyyatihi, dan anak cucu baginda Rasulullah SAW. Madama farikun fil jannah, selama ada sekelompok manusia nanti di akhirat menjadi penghuni surga, wa fariqun fis sa'ir, dan selama sekelompok manusia ya ada di neraka sa'ir. Berarti abadal abidin. Bukan hanya di dunia, ya ini pengarang membaca selawat, tapi juga terus apa? Ke akhirat. Madama, selama. Kan nanti ya surga dan neraka di akhirat. Ya, kelompok yang masuk surga, kelompok yang masuk neraka itu nanti di akhirat. Berarti sangat panjang. Itu pembukaannya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Umar. Semoga Allah meridhai beliau dan bapaknya. Itu Umar Ibn Al-Khattab. Umum ya, Ibnu Umar itu tidak ditulis Abdullahnya. Sering saya sampaikan ini, ada 4 Abdullah yang selalu nggak disebutkan langsung Ibnu, ya, yaitu apabila Abdullah itu anaknya Umar, maka selalu an Ibnu Umar. Yang kedua, kalau Abdullah itu binnya bin siapa? Abbas, selalu an Ibni Abbas. Lalu Abdullah, setelah Abdullah atau binnya, ya binnya adalah Amr bin As, maka selalu disebut an Ibni Amr ibn al-As. Lalu yang keempat, kalau setelah Abdullah Mas'ud, maka selalu tidak dituliskan Abdullahnya, langsung an ibni Mas'ud. Ini disebut Abadilah al-Arba. Ini sudah terkenal. Walaupun tidak disebutkan Abdullah, di sini langsung an ibni Umar, orang dia tahu namanya Abdullah. Makanya ya, kalau nama Abdullah bukan yang 4 ini nggak boleh, nggak disebutin, harus. Saya ambil satu contoh. Ada Abdullah tapi apa? Bin Abi Bakar umpamanya. Harus an Abdillah bin Abi Bakar ini Siddiq umpamanya. Kenapa? Abu Bakar nggak termasuk Umar. Jadi bukan 4 Abdullah yang 4. Itu ya. Itu umum. Makanya an Ibni Umar udah pasti namanya Abdullah. An Ibni Abbas udah pasti namanya Abdullah. An Ibni Mas'ud udah pasti namanya Abdullah. An Ibni Amr juga sudah pasti namanya Abdullah. Qala, beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang bimangkibi, pundakku. Faqala, seraya beliau bersabda, kun fid dunya, jadilah atau hiduplah kamu di dunia, ka'annaka gharibun, seakan-akan kamu itu orang asing. Ya, turis. Ya, maksudnya apa? Itu pasti enggak abadi. Ya kan? Ya, turis pasti pulang gak ke negaranya? Pasti. Artinya manusia pasti pulang kembali kepada Allah, itu dengan kematian. Ya, lalu mengalami alam barzah dan alam akhirat. Itu yang maksud apa? Kun fid dunya ka'annaka apa? Gharib, ya. Au abiru sabilin, atau ya, hidup seperti orang yang melakukan perjalanan, pelancong, sama saja tadi. Abiru sabil, orang yang lewat, ya, jalan. Berarti orang yang melakukan apa? Perjalanan, bepergian. Pasti pulang kan? Pasti pulang. Wa kana Ibnu Umar, dan adalah Abdullah bin Umar yaqulu, berkata, kalau ini bukan hadis tapi ucapan Abdullah bin Umar. Jadi hadisnya sampai au abiru sabilin. Apa kata Umar? Idza amsaita, apabila kamu berada di waktu sore, fala tantazir sabaha,
maka jangan menunggu waktu pagi untuk berbuat baik. Ya, kita berada waktu sore ini, ada kesempatan berbuat baik. Jangan sampai mengatakan tar, ya, kalau besok aja pagi, jangan. Ya, kita lakukan. Wa idza asbahta fala tantaziril masa. Kalau kamu berada di waktu sore, ya, maka jangan sampai menunggu waktu pagi, jangan sampai menunggu waktu sore. Ya, waktu sore. Di waktu pagi ada kesempatan berbuat baik, jangan mengatakan tar. Wa khudh min sihatika limaradika, dan persiapkanlah kesehatanmu untuk masa sakitmu. Ya, bahkan di saat kita sehat, kita melaksanakan amal-amal soleh yang sifatnya rutin. Di waktu sakit kan kita nggak melakukan, pahalanya tetap jalan, argo tetap jalan. Itu dalam hadis nanti berikutnya dijelaskan. Ya, kita waktu sehat nih aktif sholat ba'diyah, umpamanya qobliyah, duha dan sebagainya, tahajud. Di saat kita sakit kan nggak mungkin kita lakukan, ya kan? Ya, bahkan untuk kita sakit sholatnya boleh dijamak, sakit parah. Tentu ba'diyah qobliyah kan kita nggak mampu untuk melakukan karena sakit. Tapi karena kita sudah terbiasa, menjadi rutinitas kita ketika kita sehat, ya. Nah, di saat kita sakit kita tidak melakukan, di situ argo tetap mengalir, pahala tetap mengalir. Inilah, ya, kemurahan Allah kepada hambanya. Ya, makanya di sini kata Abdullah bin Umar, wa khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautika, dan persiapkanlah kehidupanmu untuk menyongsong kematian kamu. Ya, untuk menyongsong kematian kamu. Kenapa? Karena ya manusia, ya, di dunia ini Allah jadikan sebagai apa? Darul amal, tempat untuk berkarya, beribadah. Nanti hasilnya apa? Di akhirat. Ya, di akhirat. Maka ada satu pujangga mengatakan gini, ya, la darul mar'i ba'dal mauti yaskunuha ila allati kanat qablal mauti baniha. Orang kalau sudah meninggal itu nggak punya tempat untuk ditempati, kecuali rumah, kecuali tempat yang dia bangun ketika dia masih hidup. Ketika dia masih hidup, sebelum dia meninggal. Ya, sebelum dia meninggal. Nah, rumah di akhirat ini tergantung apa? Cara kita membangunnya di dunia. Ya, kalau materialnya adalah amal-amal soleh, maka itu akan menjadi rumah yang indah. Tapi sebaliknya, kalau di dunia materialnya untuk bangun rumah di akhirat bukan amal-amal soleh, tapi semuanya maksiat, akan menjadi rumah yang menyiksa, rumah yang gak enak, yang penuh dengan siksaan. Ya, jadi kita sholat, kita lagi bangun rumah. Jadi sholat yang paling penting, karena ya Rasulullah menggambarkan Islam ini bagaikan apa? Bangunan. Pondasinya ada 5. Yang terpenting adalah sholat. Ya, adalah sholat. Jadi kita sholat ini lagi bangun rumah buat di akhirat. Itu yang paling penting. Ya, karena Rasulullah bersabda, as-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiang agama. Pondasi yang paling pokok dalam rumah atau dalam bangunan Islam kita. Karena Rasulullah mengibaratkan apa? Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun berdasarkan 5 pondasi. Salat termasuk 5, tapi Rasulullah menyebutkan secara khusus as-salatu imaduddin. Jadi salat ini kita lagi jadi apa? Masang tiang pancang buat rumah kita. Ya. Lalu ngaji apanya? Semennya, ya kan? Batu batanya, itu kita lagi kumpulin. Ya, itu. Ya. Tapi kalau ya rumah itu dibangun dengan perbuatan maksiat, maka menjadi apa? Rumah yang dapat menyiksa dia. Ya, jadi ya kita lagi bangun rumah. Kan udah punya rumah, itu di dunia. Ya, di akhirat ya kita lagi membangun, kita ngaji. Itu ibaratnya apa? Ya, pasir, begitulah seperti itu. Untuk rumah kita di akhirat, ya. Rawahu al-Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. I'lamu ikhwani, ketahuilah wahai saudara-saudaraku,
Wafaqani Allahu wa iyyakum, semoga Allah memberikan taufik kepadaku dan kepada kamu sekalian li taatihi, untuk taat kepadanya. Amin. Doa pengarang. Anna hadzal hadits, sesungguhnya hadis ini hadisun azimun, adalah hadis yang sangat besar, sangat mulia, azim. Kan ini sabda Rasul. Jami'un li anwal khairi, yang mencakup segala macam kebaikan. Segala macam kebaikan kalau diamalkan. Wa fihi al-ibtida'u, dalam hadis itu ada pendahuluan, bin nasihati, dengan nasihat, wal irsyadi, dan tuntunan. Yaitu apa? Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Liman lam yatlub dzalika, bagi orang yang tidak mencari hal itu. Wa tahridu sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan apa? Semangat. Semangat seperti dalam firman Allah, wa haridil mu'minina 'alal qital. Berikan semangat kaum muslimin. Ala isalil ummati, atas disampaikannya isalil khairi, disampaikannya kebaikan, li ummatihi, kepada umatnya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna hadzal kalama, sebab sesungguhnya hadis ini, ucapan ini, yaitu hadis sabda baginda Rasul, la yakhussu Ibnu Umar wahdah, bukan hanya untuk Abdullah bin Umar saja, tapi untuk kita semua. Ini kan hadis ditujukan kepada Abdullah bin Umar. Tapi kegunaan hadis bersifat universal. Meskipun asbabul wurud, sebab Rasulullah bersabda ini kepada Abdullah bin Umar. Tapi kegunaan hadis itu untuk umum. Sama di dalam Al-Quran. Di Al-Quran itu ada asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Tapi bukan hanya terbatas kepada sebab turunnya, tapi ayat itu menunjukkan universal, umum. Makanya ada ungkapan begini, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang dilihat keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab turunnya ayat atau sebab Rasulullah bersabda. Ada sahabat yang mengambil pengertian seperti itu, yaitu ketika dia datang kepada Rasul. Saya mencari nama sahabat itu belum ketemu. Di situ rajulan aja disebut seseorang. Datang kepada Rasul, lalu dia minta doa kepada Rasul agar Rasulullah berdoa kepada Allah supaya dosanya diampuni. Terus turun firman Allah Subhanahu wa taala. Aqimis shalatah tarafain nahari wa zulufan minal lail. Innal hasanati yudhibna sayi'at. Ini begitu turun ayat itu udah gembira. Wah, berarti ayat ini buat saya. Jadi untuk menghapus dosa, kata Allah, dirikanlah salat. Tarafain nahari wa zulufan minal lail. Ini adalah mengenai 5 waktu. Tarafan nahar itu 2 sisi siang, yang dimaksud subuh sampai asar, termasuk zuhur tentunya. Wa dzulufa minal lail, dan sebagian malam, yaitu isya, maghrib dan isya. Salah orang mengatakan bahwa sholat itu bukan 5 waktu, 3 waktu. Ini orang nggak benar ini. Orang nggak benar. Ini orang nggak benar. Kan banyak tuh di YouTube itu. Alasannya di Al-Quran cuma disebutkan 3 waktu. Gitu. Di Al-Quran justru kagak ada kalimat zuhur, kagak ada kalimat asar, enggak ada kalimat maghrib, tidak ada kalimat isya. Yang ada subuh, itu juga Allah sebutkan Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Fajarnya, subuhnya, salat, yang dimaksud salat di sini. Dalam tafsir, salat di waktu subuh berjamaah itu disaksikan oleh 2 kelompok malaikat. Malaikat yang tugasnya malam, dan malaikat yang tugasnya siang. Mereka ketemu ketika sholat subuh. Gitu. Kan dalam sabda Rasulullah SAW dari Imam Bukhari,
yaitu apa? Yata'aqabuna al-malaikatu, malaikatul lail wa malaikatul nahar. Yata'aqabuna. Ini ulama nahwu kebingungan nih. Ada hadis yata'aqabuna malaikatul lail wa malaikatul nahar. Kenapa dia pakai jamak? Yata'aqabuna. Padahal aturannya fi'il, kalau fa'ilnya jamak dia tetap mufrad. Ya kan? Ya, zahabar rijalu. Ya kan? Ya, dakhalal mu'minuna, tetap enggak dakhaluna, enggak yadkhuluna. Tapi di sini justru yata'aqabuna. Banyak penafsiran di situ. Ya, kalau kita belajar nahwu itu paling itu tuh ulama paling bingung. Ya, nah jadi malaikat siang dan malaikat malam itu silih berganti. Mereka ketemu apa? Di waktu subuh. Mereka kumpul. Nanti begitu selesai salat subuh, yang giliran malam naik ke atas. Ganti malaikat siang. Seperti itu. Nah, itu saja yang disebutkan. Adapun asar kagak ada. Ya, tapi dengan ayat ini tarafain nahar wa zulfa minal lail, ini mewakili 5 waktu. Ya kan? 5 waktu. Belum lagi dikuatkan oleh praktek baginda Rasulullah SAW. Makanya jangan dengerin itu. Ya, mengatakan sholat cuma 3 waktu. Ya, nggak sekalian cuma 1 waktu aja. Atau sekalian aja nggak sholat. Ya. Nah, itu kan hadis Isra Mi'rajnya jelas. Dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Ketemu Nabi Musa, lalu Nabi Musa suruh Rasulullah minta apa? Keringanan. Ya, itu jelas dari 50 sampai apa? 5 waktu. Ya, orang mengada-ada itu. Nah, jadi ya hadis ini apa? Jadi tidak khusus untuk Ibnu Umar saja. Qauluhu qala ay Ibnu Umar. Ya. Qauluhu sabda baginda Rasul qala berkata qauluhu ucapan musannif qala Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata, kira cukup ya sampai di sini. Nah, jadi kita tutup ya pengajian kita ya, dan jangan lupa malam Rabu kita akan tawakuf. Jadi untuk malam Minggu ini terakhir. Ya, jadi mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dikabulkan doa kita, yaitu permintaan kita untuk Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Ya, dari bulan Rajab kita berdoa mudah-mudahan ya Allah pertemukan kembali dengan bulan Ramadan, dan dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita, keluarga kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam penyakit. Ya, amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hamdan muwafi'an li ni'ami mukafi'an li mazidih. Ya Rabbana ya Allah ya ilahana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ij'alna wa ahlana min muqimis shalah wa minal muhafizin 'alaiha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa iyyahum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa dawamal afiyah wa tamamal afiyah wa syukra 'alal afiyah wal ghina 'anil nas. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi